Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Maharani Mika dengan NIM 231101005. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cross validation dan misclassification. Nah, jadi misclassification itu adalah alat yang mendeteksi kesalahan yang terjadi ketika model machine learning melakukan suatu kesalahan ketika memprediksi kelas atau kategori dalam analisis suatu data. Nah, kemudian biasanya misclassification ini digunakan untuk mengukur seberapa sering model salah, membandingkan performa antar model, dan mengidentifikasi kelemahan model. Kemudian ada keuntungannya, yaitu mudah dipahami dan diinterpretasi, menjadi dasar pemilihan model terbaik, dan membantu tuning model untuk meminimalkan kesalahan yang terjadi pada analisis data. Nah, jadi kita akan mencoba bagaimana cara mengaplikasikan misclassification pada aplikasi Orange. Nah, jadi yang pertama itu kita buka aplikasi Orange-nya terlebih dahulu. Kemudian kita akan pilih file. Nah, kemudian kita masukkan file yang ingin kita analisis untuk misclassification-nya. Nah, di sini kita pilih file. Kemudian kita masukkan data ini, misclassification. Nah, kemudian di-OK-kan. Nah, setelah data masuk, kita akan menganalisis menggunakan test and score. Test and score. Nah, setelah itu dari file ke test and score kita hubungkan, jadi kategorinya data. Kemudian dari test and score kita tambahkan lagi, yaitu confusion matrix. Dan kita hubungkan. Kemudian di sini kategorinya evaluation result. Kemudian kita cari lagi scatterplot. Nah, dari file ke scatterplot kita hubungkan dengan kategorinya data. Kemudian kita hubungkan dengan logistik regresi. Dari test and score ke logistik regresi. Ini kita hubungkan. Jadi ini kategorinya learner. Nah, kemudian dari sini kita akan mencoba membuka satu persatu dari bagan misclassification yang telah kita buat ini. Nah, pertama itu ada test and score. Nah, dari test and score ini kita bisa melihat AUC. Ini bisa dibesarkan kalau misalnya terpotong. Nah, ini yang pertama itu ada AUC, kemudian ada CA, kemudian ada F1, kemudian ada PREC, terus recall, dan MCC. Nah, dari keenam kategori analisis data ini, masing-masing itu memiliki fungsi, misalnya seperti AUC. Nah, jadi di AUC ini kita dapat mengukur seberapa baik model dapat membedakan antara kelas positif dan negatif. Nah, jadi nanti nilai yang lebih tinggi atau mendekati satu, berarti modelnya lebih baik dalam memisahkan kelas. Nah, kemudian ada CA. CA ini adalah classification akurasi. Jadi dia mengukur persentase dari total prediksi yang benar yang dibuat oleh model data kita. Kemudian ada F1. Ini adalah rata-rata harmonik dari presisi dan recall, berguna ketika kita ingin menyeimbangkan antara presisi dan recall. Nah, kemudian ada PREC atau presisi. Nah, ini digunakan untuk memprediksi sebagai positif, berapa banyak yang benar-benar positif, dan fokusnya pada minimnya kesalahan prediksi dari si positifnya atau positif palsu. Nah, kemudian ada recall. Recall ini berfungsi untuk mengukur berapa banyak yang berhasil diidentifikasi dengan benar oleh model. Nah, fokus pada minimnya intens positif yang terlewatkan atau negatif palsu. Kemudian yang terakhir itu ada MCC. Jadi MCC ini mengukur kualitas klasifikasi biner yang perhitungan keempat kategori dalam confusion matrix seperti true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Nah, jadi nilainya tuh berkisar antara -1 sampai dengan +1. Nah, dengan +1 itu dia menunjukkan prediksi yang sangat sempurna. Nah, kemudian setelah dari test and score, kita akan mencoba masuk ke scatterplot terlebih dahulu. Nah, jadi di scatterplot ini akan muncul dot seperti ini. Dengan kategori, yang biru ini adalah iris setosa, kemudian yang merah ini adalah iris versicolor, dan yang hijau ini adalah iris virginica. Nah, jadi di sini itu aksis X-nya itu sepal length di bawah ini, dan aksis atau panjang kelopak. Nah, sedangkan aksis Y sepal width atau lebar dari kelopak. Jadi di sini datanya itu adalah kelopak bunga. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa masing-masing antara antara iris setosa, iris versicolor, dan iris virginica ini terpisah, yang dimana antara warna merah dengan warna hijau itu letaknya berdekatan, bahkan ada yang bersaling berhimpitan. Nah, jadi dari data yang kita dapat ini, kita bisa lihat kalau yang biru itu adalah iris setosa. Iris setosa itu adalah petal atau mahkota yang paling kecil dengan morfologinya cukup seragam. Nah, kemudian untuk warna hijau itu iris virginica. Iris virginica ini adalah petal paling panjang dan paling lebar dalam suatu kelopak bunga.
Kemudian ada iris versicolor atau yang warna merah ini. Nah, jadi iris versicolor ini ciri di antara setosa dan virginica. Jadi letaknya itu di antara setosa dan virginica. Nah, kalau di sini dia letaknya di antara, jadi letaknya di tengah di antara setosa atau yang biru dengan virginica yang hijau. Nah, setelah dari scatter plot, kita akan mencoba masuk ke confusion matrix yang terlebih dahulu. Nah, jadi untuk confusion matrix-nya menunjukkan angka seperti ini. Nah, di mana antara iris setosa dengan iris setosa itu menunjukkan angka 100%. Kemudian iris versicolor dengan iris versicolor itu 95,9%. Kemudian iris virginica dengan iris virginica itu 94,1%. Nah, jadi setelah kita lihat dari sini, ini menunjukkan angkanya mendekati angka 100% atau sangat baik dan akurasinya lebih tepat. Nah, kemudian untuk iris setosa itu menunjukkan angka 100% di mana ini prediksinya atau akurasi datanya sangat sempurna. Nah, setelah dari confusion matrix, kita akan masuk ke logistic regression. Nah, jadi di logistic regression ini terdapat regularization type itu reach L2, ini nggak usah diubah. Kemudian untuk kekuatannya itu berada di tengah-tengah dengan C-nya 1. Nah, jadi pada uh, misclassification data yang telah kita analisis ini menunjukkan bahwa si data yang telah kita ukur itu dapat mengidentifikasi kelemahan antar modelnya dan dapat memisahkan antara satu model dengan model yang lainnya. Nah, selain misclassification, itu ada juga yang namanya cross-validation. Jadi, cross-validation ini adalah teknik evaluasi model dengan cara membagi dataset menjadi beberapa bagian, lalu melatih dan menguji model secara bergantian untuk mendapatkan performa yang lebih objektif dan lebih stabil. Nah, si cross-validation ini berfungsi untuk mengevaluasi performa model secara menyeluruh, kemudian mendeteksi adanya overfitting, kemudian memilih model atau hyperparameter yang terbaik, serta dapat mengukur stabilitas dari modelnya. Nah, keuntungan dari cross-validation ini, dia hasil lebih objektif karena semua data pernah jadi data test. Kemudian dapat mengurangi bias evaluasi akibat pembagian data yang kebetulan. Kemudian dia lebih efisien dan memberikan estimasi performa yang lebih reliable. Nah, jadi pada Orange itu bisa kita lihat cara untuk mengidentifikasi si cross-validation-nya. Yang pertama itu kita masukkan file. Nah, filenya ini udah dimasukkan ya. Kita pakai file yang sama dengan misclassification. Nah, kemudian dari file ini, file ini kita masuk ke data table. Nah, jadi antara file dan data table kita hubungkan dengan kategorinya data. Nah, kemudian dari data table kita akan masukkan test and score. Nah, jadi test and score-nya kita hubungkan dari file ke test and score. Kategorinya itu data. Kemudian kita cari lagi confusion matrix. Confusion matrix. Nah, kita hubungkan dari test and score ke confusion matrix dengan kategorinya itu evaluation result. Nah, kemudian kita masukkan lagi data table. Nah, kita hubungkan dari confusion matrix ke data table. Nah, kemudian kita cari logistik. Nah, logistik ini kita hubungkan dari test and score. Jadi ini kategorinya learner. Kemudian setelah kita mencari logistik, kita masukkan random forest classification. Kita masukkan ini. Kita hubungkan, sorry. Jadi kita hubungkan juga ke si test and score-nya ini. Nah, kemudian kita masukkan juga SVM untuk mengukur datanya. Dan kita hubungkan dari test and score. Kemudian yang data table ini kita ubah dari data ke data. Nah, jadi di sini sudah terbentuk cross validation dari data yang ingin kita analisis. Nah, kemudian kita akan mencoba membuka datanya satu persatu. Yang pertama itu kita buka data table terlebih dahulu. Nah, jadi di data table ini kita akan mendapati hasil seperti ini. Data-data dengan angka seperti ini, dan ini datanya ada banyak, sekitar 1000-an kalau di sini. Nah, di sini infonya ada 1025 instance, no missing data, 13 features, target with two values. Nah, jadi ini mendeskripsikan semua data yang kita punya. Nah, kemudian setelah dari data table, kita akan masuk ke test and score. Nah, di sini, di bagian test and score ini, kita akan mendapati hasil seperti ini. Nah, jadi ada logistic regression-nya, random forest, sama SVM-nya. Nah, jadi di bawah sini, untuk logistic regression dari random forest itu angkanya 1, kemudian SVM-nya 1. Nah, dari SVM ke random forest juga 1. Nah, setelah itu, kita bisa lihat juga bagian confusion matrix terlebih dahulu. Nah, jadi pada confusion matrix itu dapat hasil seperti ini. Untuk true negatifnya 88,1%, sedangkan true positifnya 81,4%. Nah, kemudian kita coba pada random forest. Nah, pada random forest itu true negatifnya 99% dan true positifnya itu 99,6%. Sedangkan pada SVM itu true negatifnya 94,3% dan
true positifnya 90,6%. Nah, dari ketiga confusion matrix ini yang paling mendekati 100% yaitu random forest, di mana true negatifnya 99% dan true positifnya 99,6%. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk data table satu ini. Nah, pada data table satu itu isinya lebih kompleks daripada data table yang pertama tadi. Jadi ini eh, isinya lebih spesifik dan lebih terstruktur dibandingkan yang pertama tadi. Nah, setelah dari data table yang ini, kita akan masuk ke logistic regression. Nah, ini sama seperti yang tadi ya. Kemudian untuk random forest-nya, itu number of trees-nya 10, number of attribute-nya 5, do not split subsets-nya 5 juga. Kemudian kita buka lagi yang SVM. Nah, pada SVM tuh ada SVM type-nya itu SVM dengan cost-nya 1. Kemudian regression loss epsilon-nya 10, sorry 0,1. Kemudian untuk numerical tolerance-nya 0,0010 dan iteration limit-nya 100. Nah, jadi pada confusion matrix ini kita bisa melihat atau mendeteksi adanya overfitting serta lebih akurat karena dia dapat mengukur stabilitas model serta hasilnya lebih objektif karena datanya pernah menjadi data test. Nah, jadi cross validation ini digunakan untuk mengukur rata-rata dari misclassification rate secara lebih akurat. Nah, dengan penggunaan cross validation dan misclassification secara bersamaan dapat disimpulkan bahwa misclassification rate yang diperoleh lebih representatif terhadap performa model di data yang kita masukkan. Nah, sedangkan jika kita cuma mengukur misclassification tanpa memasukkan cross validation juga, jadi misclassification rate-nya bisa menyesatkan karena bergantung pada satu pembagian data yang mungkin kebetulan bagus ataupun data tersebut bisa jadi buruk. Nah, jadi setelah kita lihat dari sini, jadi ini untuk si misclassification dan ini untuk si cross validation. Nah, ini dipakai dengan satu data yang sama untuk menganalisis iris sentosa, iris versicolor, dan iris virginica. Nah, jadi sekian dari saya untuk penjelasan misclassification dan cross validation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.